Ya, shalom saudara dimanapun Anda berada. Semoga semua berjalan tetap dalam lindungan Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur. Kita kadang-kadang juga rapuh, tapi kita tahu kuasa Dia lebih besar dari apapun juga. Hari ini kita akan bicara topik yang kelihatannya rada doktrinal, tapi percaya nanti tidak seperti itu. Saya tidak bicara doktrin banyak-banyak, tapi yang doktrin yang bisa kita operasikan, bisa laksanakan, yaitu penuhi bumi dan berkuasalah. Ya, saudara, Adam dan Hawa itu hidup berdiri di dunia tidak dengan tangan kosong ketika Tuhan menciptakan mereka. Ya, Tuhan memberikan debu tanam ditiup diberikan nafas hidup. Kita cuma debu berarti ya, tapi ada nafas hidup Tuhan di dalam diri kita. Mereka tidak hidup dengan tangan kosong. Pertama, sekitar mereka Tuhan sudah buat lebih dahulu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu hewan dan tumbuh-tumbuhan itu masing-masing bisa beranak cucu, masing-masing bisa istilahnya menghasilkan keturunan gitu ya, beranak pinak atau multiplikasi. Itu pertama. Jadi mereka tidak makan angin atau apa saja. Kedua, pada waktu itu yang Tuhan berikan, dan saya yakin ini jarang orang bicarakan, Tuhan berikan pada mereka adalah satu dunia yang ada keteraturan jelas. Ada langit, ada bumi. Ada pagi, ada sore, ada malam. Ada air, ada darat. Kalau sekarang enggak kan? Darat dan air campur jadi satu. Bahkan katanya ketika mau bikin pun sumur-sumur resapan, tetap aja nggak jalan, tetap banjir jalan terus. Dulu ada keteraturan. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan mereka harus kos, sewa-sewa dengan susah. Ya, Tuhan berikan tempat tinggal cuma-cuma pada mereka di Taman Eden. Tidak ada sewa bulanan, saudara-saudara. Semua berjalan baik. Betapa baiknya Allah, Sang Pencipta. Dan lebih dari itu ada hal yang keempat yang mereka dapatkan. Ada Allah sekitar mereka. Suatu waktu mereka bisa bicara, suatu waktu mereka bisa tertawa, bisa ngobrol, luar biasa. Luar biasa. Jadi manusia pertama tuh kalau kita pikir-pikir kita harus iri. Mereka dapatkan begitu banyak dari Tuhan. Tapi nanti kita lihat, apa yang terima juga kita bisa terima. Karena kuasa Kristus. Tapi yang paling menarik itu, dengan kata lain, manusia pertama itu hidup, lahir, diciptakan dalam anugerah yang luar biasa. Itu dikenal di tengah-tengah orang-orang Kristen apapun warnanya, entah dari Katolik, Ortodoks, disebutnya anugerah umum dari Allah. Allah memberikan anugerah itu. Jadi sekali lagi dalam anugerah itu ada keteraturan, ada kehidupan, kita diberi hidup, lalu ada pengawalan Allah dan bermacam-macam indah. Ini luar biasa. Lalu di tengah-tengah kondisi seperti itu, bukan hanya demikian, Allah lalu berkata kepada mereka, penuhi bumi dan taklukkanlah. Itu di dalam kitab Kejadian 1 asal ayat 28. Ada istilah penuhi bumi, berkembang biaklah, penuhi bumi, beranak cucu, kira-kira begitu ya. Lalu berkuasalah, taklukkanlah. Nah, di masa lalu banyak orang menggunakan ayat itu. Lu, kita kan jadi orang yang ciptaan tertinggi dari Tuhan. Kita yang paling berkuasa, harus gunakan segala sesuatunya. Harus kita manfaatkan semuanya. Kita atur, kita gali dari bumi segala macam barang tambang, kita ambil dari hutan, potong kayu, semua milik kita. Orang membacanya begitu di masa lalu. Tapi mari kita lihat apa yang dimaksud. Mari kita baca lebih hati-hati ayat. Pertama ada kata-kata penuhi bumi. Penuhi bumi berarti tadinya kan kosong. Jadi sesuatu yang kosong, kehidupan ada, cuman hanya kosong, begitu saja, tidak ada arah kemana. Kamu isi, berikan makna, berikan ini sesuatu yang lebih berguna. Ini yang paling menarik. Jadi yang kita bisa mengisi apa yang kosong menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kedua, diberikan anugerah berkuasalah dan taklukkanlah. Ini tapi menarik. Kalau kita membaca cerita itu, wah kita betul tuan dari bumi, kita master, tunggu dulu. Kita owner, pemilik, tunggu dulu. Apalagi kalau pemilik perusahaan ini punya saya mau atur apapun, apa yang saya mau jual, saya mau produksikan, cara marketing, semua tergantung saya. Tidak demikian kalau kita lihat. Si manusia itu diberikan oleh Tuhan kesempatan itu.
Bukan hanya kesempatan mengisi, tapi kesempatan berkuasa dan melakukan. Artinya apa? Manusia boleh mengelola itu. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Kalau bahasa Inggris enak ya. Ya, kita bukan owner, kita ini steward, ya, penata layan. Dan untuk apa ini semua? Supaya ini berkembang. Jadi Tuhan bukan saya berikan anugerah kehidupan bagi Anda dan saya, orang pertama, anugerah penyertaan, tapi juga anugerah kemungkinan berkembang. Dengan kata lain, kalau kita lihat ini semua, Tuhan memberikan pada kita modal yang luar biasa. Modal awalnya kehidupan. Tanpa kehidupan, kita tidak bisa bikin apa-apa. Dan sekarang kita sadar, kehidupan ini benar titipan Tuhan, milik Tuhan, yang ada waktunya akan selesai. Kita cuma debu yang diberikan nafas hidup. Nah, pada waktunya nafas itu kembali. Ya, dan ini perlu kita renungkan dalam masa pandemi. Yang kedua, ada modal yang indah, penyertaan Allah. Pengawalan Allah itu modal besar. Daripada sendiri, istilahnya ayah saya pernah mengatakan, kamu nggak punya uang, tapi punya teman, disertai teman-teman, kamu akan bisa punya uang. It is true, benar. Apalagi kalau punya Allah di sekitar kita. Yang ketiga, ada modal itu saja, ada modal potensi. Kita bisa mengisi kekosongan, bisa menata, ya, bisa mengatur lebih baik gitu. Tapi sekali kita bukan owner, ya, kita steward. Lalu kemudian ada berikutnya lagi, di tengah kondisi itu yang paling jelas, manusia diberikan anugerah yang luar biasa, bisa memilih. Dan anugerah itu masih ada sampai sekarang, kita bisa memilih. Nah, sangat menarik. Dan pada saat itu sayang sekali manusia pertama memilih yang salah. Itu yang disebut dosa. Mendahulukan dirinya, bukan Tuhan di pusat pilihan dia. Tapi apa yang dia dengar, ada hoax waktu itu. Hoax pertama dibuat oleh melalui ular, ya, melalui ular suara si iblis. Itu hoax pertama. Dan dia jatuh ke dalam hoax itu. Manusia pertama. Karena di dalam dirinya ingin mendahulukan aku yang jadi pusat segala-gala, bukan Allah. Ingin memuliakan diri sendiri katanya, bukan Allah. Ingin dapat prestise, prestasi, pengakuan. Aku yang punya ini semua. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Sejak itu, ya, manusia pertama bisa hidup tanpa dosa, punya pilihan itu, akibat salah pilih itu, semua keturunannya tidak bisa tidak pasti berdosa. Dan kalau itu dibiarkan, semua yang ciptakan yang begini indah, 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 yang berkali-kali Tuhan bilang, ini baik-baik, akan jadi rusak. Akan menuju kepunahan. Entah karena si manusia, entah karena seluruhnya sendiri udah jauh dari rencana Allah. Tapi karena anugerah baru yang Tuhan berikan, anugerah khusus dalam Kristus, semua dipulihkan. Semua dipulihkan dan banyak yang memilih untuk mengikut hal itu. Bukan anugerah tanpa syarat yang Tuhan pilih orang-orang untuk menerimanya dengan baik. Nah, jadi dengan demikian apa yang kita bisa lakukan? Apa yang dimaksudkan kita berkuasalah, penuhi bumi dan lain-lain. Artinya, sebagai sekarang manusia yang punya hati baru, hidup baru, kita menyadari dalam hidup sehari-hari pertama, siapa yang di dalam Kristus itu perlu kenali begitu banyak modal yang sudah kita miliki. Kita bisa memilih, kita ditemani Tuhan, dididiknya, kita boleh mengisi kekosongan-kekosongan, kita boleh menata ini untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Ingat, bukan pemilik, jadi kita punya tanggung jawab. Ciptaan ini jangan dirusak oleh kita. Oh, bukan tidak boleh punya tambang, tapi jangan ngerusak buminya. Dan barang tambang itu jangan sampai menghasilkan racun yang merusak seluruhan lingkungan kita. Boleh. Nah, ini seperti ini ya. Jadi semua ini sekali lagi kita menyadari, kenali modal-modal. Dan terutama pada saat-saat seperti ini banyak orang merasa tidak berdaya karena tidak melihat modal atau potensi dan bekal yang Tuhan sudah berikan sekitar kita. Hari ini saya mengajak saudara, apalagi yang dalam susah, dalam pilihan-pilihan yang sulit, dalam kebingungan, coba berhenti sebentar. Minta sama Tuhan tunjukkan pada kita, modal apa yang kita tidak lihat. Modal apa yang tidak kita sadari ada di sekitar kita. Modal apa? Kenali seperti itu. Saya kenal seorang wanita
dia berbisnis lalu berjalan cukup baik, kecil-kecilan, satu titik tertentu dia pinjam online. Nggak besar, 30 juta. Tapi karena tertunda, karena ini dan pembayarannya ngatur uang yang nggak beres, makin lama kok utangnya cuma pinjam 30 juta, udah-udahnya dikejarnya di atas 100 juta. Wah, dia sudah tidak tahu mesti bikin apa, udah bingung, debt kolektor datang, temannya diteleponi. Wah, luar biasa. Di tengah kondisi seperti itu, suami tidak bekerja, mertua sakit, dia sudah tidak tahu mesti bikin apa dan sudah pinjam kiri kanan teman-teman supaya teman udahlah uang 1 juta untuk kamu aja nggak usah dipinjam. Dia sudah putus asa tidak. Dan satu hari dia duduk diam dan dia ingat Tuhan berikan modal cukup. Dia berhenti dan berdoa, Tuhan saya mesti bikin apa, tolong saya. Ini kesalahan saya akui. Dan ternyata pada waktu itu dia perhatikan anak remaja dia, memperhatikan dia. Dan anak itu ngobrol sama dia, Mama, kenapa? Dia malu mengatakan, tapi dia pikir anak kecil 14 tahun tidak perlu tahu. Ya Mama punya utang sekian di atas 100 juta karena begini, begini, begini. Oh gitu Mama. Saya doakan. Besok paginya anak, Mama bisa temani saya ke BCA. Ada apa saya punya 100 juta. Hah? Dari mana? Mama tidak lihat sejak umur 12. Saya kan dagang online. Saya beli ini, beli itu, beli komik, jual sana, beli ini dan itu. CD lah ini. Saya punya 100 juta. Saudara, seringkali Tuhan berikan modal yang kita tidak sadar sekitar kita. Tidak mungkin tidak se ekstrim gitu, tapi ada. Ya, mungkin kita tidak sadari. Ada banyak sekali. Itu pertama. Tuhan berikan modal cukup. Itu di zaman penciptaan itu maksudnya. Kita pun sekarang coba kita lihat modal kita. Jangan-jangan kita perlu buka mata kita. Yang kedua, manusia pertama jatuh dalam dosa karena tidak tahu batas. Di tengah sekian banyak yang diberikan, masih kepengen lebih lagi. Padahal barangkali saya masih ingat sahabat saya, seorang teman yang saya lebih tua jauh dari saya terus terang saya hormat orang itu, yang namanya Hengki Sulaiman, seorang aktor, pendidik dulu di IKJ dan lain-lain, dan itu menjadi semacam mentor bagi artis-artis dan aktor. Dia katakan, waktu dia kena kanker, dia katakan, nah Rob, saya pikir-pikir saya terlalu banyak minta sama Tuhan. Yang sudah Tuhan berikan sudah terlalu banyak buat saya. Terserah Tuhan apa yang terjadi. Pulang pun adalah saat yang indah. Katanya. Dan ketika itu, ketika kemudian masuk rumah sakit, akhirnya pulang surga, dia pulang dengan begitu damainya. Saudara, ini barangkali kita tahu batasnya. Dia katakan, aku mesti tahu batas. Tuhan sudah kasih banyak. Saya katakan, tidak usah takut. Tuhan masih punya lebih banyak lagi, minta saja. Ya memang harus. Adam dan Hawa tidak tahu batasnya. Udah dikasih begitu banyak, masih ingin lebih, mengambil apa yang bukan hak dia. Ini yang menjadi persoalan besar. Karena itu buat kita belajarlah berdoa setiap hari. Tuhan, tunjukkan apa yang harus ku minta daripadamu, apa yang tidak perlu, apa yang harus ku tambah, apa yang harus ku berikan kepada orang lain. Barangkali ini yang sangat penting. Ya. Lalu hal lain juga yang ketiga yang penting adalah dari firman Tuhan, kita bisa menikmati kehadirannya. Ini paling indah yang dialami Adam dan Hawa. Menikmati kehadirannya setiap hari, sewaktu-waktu. Ini barangkali yang perlu kita alami saat ini. Di tengah segala apa yang terjadi, tetap kita bisa mengenali kehadiran Tuhan yang jalan sekitar kita. Dulu dia berjalan di Taman Eden, dekat Adam. Sekarang mungkin ada di sekitar rumah kita, di dalam rumah kita, di gereja, di mana saja. Dan kita belajar bicara sama dia seadanya. Dan yang keempat, kalau dikatakan tadi, yang kita bisa pelajari, berkuasalah, penuhi dengan berkuasa. Saya ingin ajak Anda bicara soal kuasa, sebab dikatakan Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya dalam nama Kristus, yang menjadi anak-anak Allah, diberinya kuasa. Kuasa menjadi anak Allah. Kuasa itu apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Apa yang ingin kita hasilkan bisa muncul. Kalau saya punya kuasa untuk merubah keadaan, membuat peraturan dengan satu peraturan, sesuatu akan terjadi. Seringkali kita merasa tidak berdaya di tengah dunia yang begini kompleks. Orang-orang tua berkata, sudahlah Pak Pendeta, saya nggak ngerti pakai WA, nggak ngerti pakai aplikasi, belanja aja sekarang pakai WA. Ada orang tua masuk ke restoran, orang tidak kasih menu, yang dikasih cuma QR code di meja, dan dia tidak tahu, saya makin tidak berdaya, saya ini udah nggak zamannya ada di sini, udah waktunya pulang. Tunggu dulu Om Tante. Om Tante masih sangat muda, baru umur 75. Ya, masih sangat muda. Menurut katanya riset orang-orang sekian, justru saat-saat yang paling bisa penuh hikmat, badan masih kuat dan bisa ulang.
Coba QR code nggak sulit, mana handphonenya? Lihat buka, ada pencet itu QR code nggak? Nggak ada, download dari sini. Download cuma begini caranya. Oh nggak susah ya, ya. Sekarang lihat. Kok muncul? Kita bisa belajar, Ustaz. Barangkali itu yang Tuhan inginkan kita belajar terus menerus. Merasakan anugerah demi anugerah. Anugerah umum, kehidupan, kemungkinan berkembang dan mengisi. Anugerah khusus, merasakan keselamatan dalam Kristus. Dan kita sekarang hidup dalam anugerah yang istimewa. Roh Kudus menolong kita menikmati, mengubah diri, punya dampak, menginspirasi, dan lebih merasakan kedekatan sama Tuhan ngobrol setiap hari kehadiran. Tuhan berkati Anda. Wow, terima kasih banyak Pak. Ini cukup banyak komentar yang masuk maupun juga pertanyaan. Ada yang menyampaikan terima kasih Pak untuk renungannya malam hari ini. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah dengan istilah penuhi bumi dan berkuasalah masih relevan dengan kehidupan kita sekarang Pak? Dan bagaimana mengaplikasikan itu dalam hidup kita? Oke. Istilah bumi sendiri di dalam Alkitab, ya, seringkali kita berpikir hanya dunia yang kita kenal yang bulat ini katanya. Barangkali mungkin harus kita pahami bahwa istilah itu adalah semesta yang begitu besar. Yang begitu besar. Ada langit, ada bumi itu. Dan kita kan baru penuhi itu hanya dunia yang bulat ini. Yang sekarang lagi kena COVID. Planet Mars kan itu Tuhan bikin juga. Kita belum apa-apakan kan. Baru-baru ini baru datang satu kendaraan katanya ke sana. Penelitian. Dan mungkin masih banyak lagi kita belum tahu di sana. Yang kita belum bayangkan ada. Bagaimana kalau di luar sana ada satu planet persis seperti bumi. Hijaunya begini, tapi masih dalam bentuk yang seperti di awal, masih lebih bagus gitu ya. Masih udah stabil, tapi lebih tidak terusakkan oleh banjir, tidak dirusak oleh terlalu banyak jalan tol dan lain-lain. Barangkali itu masih tugas kita juga. Jadi jangan melihat, oh kita sudah di akhir dari tugas menguasai. Masih banyak yang harus kita pelajari. Menguasai tidak akan terjadi kalau kita nggak mau belajar dan mengamati. Dan ya ada istilah lain, penuhi dunia, kuasai dunia. Jangan-jangan yang dimaksud dunia bukan hanya dunia yang kelihatan ini juga, tapi yang ada di sana. Tapi juga mungkin yang dimaksud dunia itu adalah mungkin juga lingkungan, suasana, keadaan, dunia hidup diri kita. Banyak yang harus kita kenal. Ya kalau membaca itu ingat ya, iya ya, kita mau ubah dunia, pohonnya, orang tambangnya, lautnya, di dalam diri kita sendiri, dalam batin kita kan ada banyak kita belum kenali, kuasai, apalagi taklukan. Yang di luar diurus, yang di dalam aja susah bener gitu ya. Supaya tidur jam 2 malam aja, tidur kembali ke jam 12 karena nonton drakor, banyak orang udah susah begitu ya. Itu pun satu bagian yang mesti barangkali kita terapkan. Ya, dunia tempat kita hidup, dunia alam pikiran kita, alam tempat kita bekerja, itu pun masih banyak yang harus dikuasai. Bawa kuasa Tuhan ke sana. Saya menangkapnya begitu, saudara. Mungkin nggak persis dengan yang dimaksud dengan orang Yahudi dalam ayat itu. Tapi kita mengertinya adalah istilah menguasai itu bukan hanya cuma Taman Eden dan sekitarnya dan Timur Tengah itu. Tapi yang Tuhan bikin kan lebih luas dari itu. Dan masih banyak kita belum tahu. Dengan kata lain, istilah menguasai itu katakan juga sebenarnya di balik itu. Sepanjang kau ada, selama kau bisa terus belajar, anugerahku masih banyak yang mungkin kau belum kenali. Di sana masih banyak potensi yang sudah menunggu untukmu. Kamu hanya lihat yang ada di Taman Eden, hanya lihat buah. Kamu belum lihat ke ujung sana. Kamu belum lihat ke ujung sini. Kamu belum lihat, kamu hanya lihat buah saat. Itu maksud saya. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak buat penjelasan Pak. Akhirnya kita bisa mengerti ternyata bukan hanya sekedar apa yang kita tinggali, tetapi lebih luas lagi Pak justru itu. Karena ada yang berkata, wah kalau dibilang penuhi bumi, bukannya sekarang Jakarta sempit-sempitan dan sebagainya, apakah harus dipenuhi terus dan sampai kapan? Apakah ada limitnya dan sebagainya. Ini jangan lupa, rekan-rekan teks itu kan disampaikan pada manusia pertama ya Pak. Teks itu kan diberikan pada cerita itu, kata-kata itu dikatakan pada Adam dan Hawa yang memang belum ada manusia lain. Kalau sekarang manusianya populasinya udah begitu padat, serumah 12 orang, begitu menikah, lalu kita bilang bikin 12 lagi.
Itu sih cari penyakit, bukan itu di luar konteks ayat Alkitabnya. Ya, begitu Pak Tony. Baik, Pak. Yang pertanyaan berikutnya, Pak, berbicara tentang berkuasa. Justru yang terjadi sekarang adalah orang makin berkuasa dan juga ada yang semakin istilahnya mencoba untuk mencari lebih luas lagi, lebih besar lagi. Bagaimana pandangan tentang hal ini dari Pendeta Robi? Apakah itu wajar atau bagaimana, Ya, Pak, seharusnya? pada zaman dulu kuasa itu dipegang oleh raja-raja. Dunia itu seperti kerucut, di atas ada raja, ada bangsawan, ada kakek tua, kita, dan seperti hierarkis gitu. Yang makin ke atas makin berkuasa. Dengan adanya mesin cetak Gutenberg di abad pertengahan, maka pengetahuan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang di atas itu. Mulai rakyat bisa membaca Alkitab, mulai orang bisa melihat Alkitab dalam bahasa yang bukan bahasa Latin. Orang mengerti. Jadi sekarang Alkitab pun bisa dibaca. Ilmu pengetahuan, bahkan pengetahuan tentang surgawi pun orang bisa baca. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kemudian muncullah lagi radio. Sekarang orang tidak terserak-serak, terpisah-pisah. Orang bisa terkoneksi. Kemudian muncul TV, orang belajar macam-macam di tempat lain, apa yang ada di tempat lain. Dengan adanya internet, lebih hebat lagi sekarang. Bukan saja dari satu perusahaan, orang adanya perusahaan-perusahaan yang meneliti data, mengumpulkan informasi, mewawancara orang, menyampaikan ke publik. Adanya internet, publik sendiri yang sebagai pendengar sekarang ikut ngomong. Orang yang tadinya pemirsa sekarang bisa ngisi berita. Orang yang tadinya hanya pendengar, menerima handphone, sekarang bisa memforward berita. Jadi sekarang informasi itu terjadi demokratisasi, di mana-mana begitu banyak informasi dan lain-lain. Nah, problemnya sekarang yang berkuasa itu adalah siapa? Nah, ini timbul banyak persoalan, ya. Hierarki, terjadi dua kekuatan besar di dunia, ada yang kelompok yang ingin menyatukan, mensentralisasi. Ya, contohnya ketika Donald Trump terus-terusan pakai Twitter, dimatikan Twitternya. Nah, loh, presiden aja digitukan oleh perusahaan yang punya Twitter, ya. Belum lagi ada rakyat yang ingin itu, dan Myanmar, orang matikan. Ini. Jadi yang berkuasa sekarang nih pemilik Twitter, pemilik Facebook, dan lain-lain, ataukah negara, ataukah rakyat. Ini memang kita di tengah-tengah problem yang sangat besar, di tengah kebingungan itu, di satu pihak ada hal yang baik, yaitu kita lihat bahwa kuasa yang dipusatkan pada hierarki manusia, itu adalah sesuatu yang tidak akan langgeng, tidak akan bertahan. Tapi kemudian yang kedua adalah ada satu hal lagi yang sangat penting. Pada saat ini banyak kuasa di tangan orang-orang pribadi, dan banyak pribadi tidak bisa pakai kuasa itu dengan baik. Orang yang tergila-gila pada HP, orang yang tergila-gila untuk tidak berhenti pakai HP, katanya 2.600 kali tiap hari buka-buka, ya. Anak muda yang kehilangan waktu habis untuk gaming dan sebagainya. Nah, di tengah kondisi ini pertanyaan, masihkah kita, tantangan kita di tengah seperti ini, tolong jangan lari terlalu cepat. Ada saat kita harus berhenti dan cari kuasa Tuhan di mana di sini. Itu yang kita butuhkan saat berhenti di mana. Sebab zaman sekarang ada hal baru juga kan. Kebaktian dengan mudah kita bisa dapat, mau nonton AFGF, mau nonton AIS, mau nonton JPCC, mau nonton GKI, GKI, apa juga ada, tinggal milih. Lama-lama nilainya kan, nilai firman Tuhan itu begitu murahan. Tergantung saya milih apa gitu. Dan ketika itu tidak suka, saya switch pindah tempat lain. Bagaimana kita ingin kuasa kita menentukan firman Tuhan yang saya pilih, kuasa kita menentukan apa yang saya mau. Dan barangkali ini saatnya dunia mengajar kita melalui pandemi itu, dan Tuhan mengajar pada kita, berhenti sebentar, cari kehadiranku, dan kuasai dirimu. Jangan mau dikuasai oleh segala macam yang kelihatannya begitu menarik. Itu alat. Jangan jadikan dia tuanmu. Itu Bung Tony. Wow, ini cukup banyak pertanyaan, Pak. Kembali lagi tadi topiknya yang disampaikan Pendeta Robi, yaitu salah satunya berkuasa ya, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan orang sulit untuk merasa puas? Dan bagaimana berkata cukup di tengah mengalirnya, apa istilahnya ya, terus Tawaran. berusaha tetapi tanpa ada perasaan cukup di dalamnya, Pak.
Dan apa yang harus dilakukan? Ada tips nggak dari Pendeta Robi? Khususnya anak muda, kalau sudah mendapatkan sesuatu rasanya, terus digali Pak, dicari gitu loh. Ya, begini, ups, begini saja. Yang bisa saya katakan adalah satu hal yang paling menarik. Jangan anak muda, saya juga kadang-kadang mesti berhenti ya. Tahu kapan kita mesti berhenti. Misalnya begini, sekarang kita pakai HP gitu ya. Wah, HP-nya bisa ini, begitu. Tapi percayalah, ketika putra saya memberikan saya HP yang sekarang saya pakai, wah gede bener ya, kasih memorinya juga besar, wah ini cukup. Tapi percayalah, udah setengah tahun pakai, saya udah mulai khawatir, memorinya kok udah mau penuh ini. Bagaimana nih untuk backupnya, bagaimana mengurangi yang di dalam telepon, nggak pernah cukup. Karena kita setiap apa yang kita download, apa film, download, ini dan kita tidak pernah berhenti untuk membersihkan, terus nambah. Barangkali ini yang kita belajar tip. Dalam hidup ada yang ditambah, perlu nambah. Tapi ada juga kita harus lihat kapan mesti dibuang. Dan kita kadang-kadang orang modern itu tidak mau buang, nambah terus. Ini jadi masalah. Tapi ini sama juga dengan tante-tante yang di tahun 50-an udah hidup, dan barang apapun di rumah dikumpulkan nggak mau dibuang. Ya. Segala centong atau apa namanya, sendok yang udah keplek-keplek tetap dipertahankan. Sayang kalau dibuang. Gitu. Padahal kalau dibuang mungkin ada orang yang bisa manfaatkan. Dirapikan juga enggak, dipakai juga enggak, dikumpulin aja yang banyak. Barangkali ini problem kita ya. Kita merasa tidak cukup. Bagaimana untuk bisa merasa cukup? Pertama, yang saya belajar, itulah saya sering kali pergi ke daerah yang jauh dan lain-lain. Tinggal beberapa hari di sana, baru saya rasa terima kasih Tuhan, di rumahku ada air panas, ada air dingin. Ya. Mau minum, tinggal ambil air panasnya di dispenser. Tempat lain tunggu dulu. Kadang-kadang ada tempat air minum, ambil dulu, sumur, masak dulu. Gitu. Satu, kedua, jangan kendaraan. Saya di sini naik bis aja naik apa udah marah-marah lama nunggunya. Kalau di daerah satu hari naik motor itu, bayangkan dari di Sumba, wah, ya. Naik motor itu jalanannya di jalanan gunung, saya sampai Gojek di Indonesia sih belum bisa menangi mereka lagi, jalanan itu mau naik ke gunung itu luar biasa begitu. Kita bersyukur lah yang punya. Jadi salah satu masa cukup, bandingkan, keluar sekali-sekali dari kenyamanan kita. Lihat tempat lain di mana orang tidak seberuntung kita. Itu satu. Nomor dua, bandingkan masa lalu kita dengan kini. Apa yang sudah Tuhan berikan begitu banyak. Mungkin orang tua lebih mudah, karena kami pernah hidup di zaman yang sangat susah, mau makan roti aja ngantri 2 jam. Ya sekarang itu nggak ada lah gitu ya. Kecuali pandemi ini bikin susah. Jadi bandingkan dengan orang yang lebih susah, dan karena itu adalah sebagai orang percaya, kita harus berani keluar dari ruang nyaman. Berkumpul di tengah dunia, jika orang-orang yang tersisih, yang terlupakan, yang lebih tidak beruntung. Di sana baru kita rasa apa yang kita miliki banyak ya. Saudara-saudara, itu yang saya juga baru katakan tuh pada istri saya, kita di rumah banyak buku ya, pada umur kita sekian, berapa lama sih Tuhan izinkan kita bisa baca, mata udah makin tua. Bagaimana kalau setengah buku ini kita berikan pada perpustakaan? Ya, dan ini berdoa, tapi dengan demikian kita juga mengosongkan diri. Dengan kita memberikan apa yang ada pada kita pada orang lain, kita tidak jadi miskin. Tapi hati kita diisi dengan kekayaan bergantung pada Dia, bahwa nanti akan, kalau ada perlu akan dicukupkan begitu. Tapi memang tidak mudah, saudara ya, zaman sekarang nambah mau ngurangi, tunggu dulu. Saya berupaya buku-buku saya kasihkan, ada pendeta, ada teman, saya kasihkan supaya makin berkurang dari rumah, sehingga ketika nanti kita dipanggil Tuhan, anak-anak gak usah repot begitu. Tapi begitu lihat ada buku baru di internet, wah ini penting. Apalagi e-book, langsung beli begitu. Nah ini kita harus, jadi pertama bandingin orang lain, kedua bersyukur untuk apa yang ada, yang ketiga setiap ada tambahan baru yang kita bisa dapatkan uangnya ada, kemudian kita harus diam dan berkata dulu sebentar, apakah betul ini perlu? Kalau aku tidak punya ini, akan rugi apa? Barang itu jawaban saya. Wow, terima kasih Pak. Ini rasanya kalau di tempat Pak Robi lengkap ya Pak. Ada peliharaan, ada apa? Wah ini rame Pak di sana. Tapi bersyukur ada yang selalu menemani Pak. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini berbicara tentang tadi sempat disinggung masalah modal ya Pak. Apakah itu bisa diartikan juga sebagai talenta? Terus ada yang bertanya Pak, rasanya ya kenapa Tuhan itu tidak adil
ada yang diberi satu, ada yang diberi dua. Kenapa nggak sama semua, Pak? Dan sehingga kita semua bisa menikmati bersama-sama dengan porsi yang sama, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan, Pak. Saudara, jawabannya gampang. Saya juga pernah mikir gitu ya, kok nggak fair amat ya. Dulu pernah saya melayani anak-anak muda di berbagai kota, saya datangkan ke rumah, saya latih. Kadang-kadang kita udah mau datangkan mereka, biaya kereta apinya berapa, bingung gitu pada waktu itu ya. Dulu, dan saya pikir, kenapa sih saya tidak diberikan orang-orang sekitar saya akan mendukung itu begitu besar? Ada sih dukung, tapi kami orang-orang ya yang berpikir begitu nggak banyak ya. Tolong anak-anak hamba Tuhan di daerah kita latih menjadi kayak pasukan komando gitu ya. Sudah 4 generasi ya. Kita pikir, tapi kalau dilihat sekarang saya beruntung. Kalau waktu itu Tuhan berikan cukup uang, cukup punya cukup banyak fasilitas, hasilnya tim kami tidak sekuat sekarang. Tapi kita masih ingat perlunya berdoa lama hanya untuk menolong seorang yang sakit, anak yang dilatih kami. Perlunya belajar minta-minta. Saudara, saya melihat kadang-kadang kita pikir modal itu adalah barang yang kelihatan sekitar kita. Padahal modal itu kadang salah satu diri kita juga dengan segala potensi dan talentanya. Yang belum kita pakai lebih dari 30% barangkali. Ya. Saya kalau lihat saya SMP kok bisa saya ngomong panjang begini. Dulu jangankan begitu, diam. Dan kadang-kadang juga masih suka lapse ya. Istri kadang, nah, istri saya ingatkan, kamu kembali lagi ya. 3 hari ngomong cuma 2 patah kata. Ada apa di pikiran? Nggak ada apa-apa. Kok jadi berhenti ngomong? Nggak tahu, saya udah biasa gitu. Terus kita nggak ada potensi. Dulu saya pikir nggak mungkin saya punya potensi ngomong banyak ya. Ternyata ada. Jadi modal itu ada di dalam diri kita. Yang di dalam diri kita. Kedua, modal yang sangat indah adalah teman kadang-kadang. Itu dia kalau berteman mesti milih ya. Jangan teman yang pakai narkoba dan lain-lain, walaupun cantik, walaupun posisi sosialnya tinggi, dan teman-teman itu juga itu menjadi modal besar. Pengalaman hidup susah itu pun modal, saudara. Modal, serius. Kalau Anda lihat banyak hal, justru kedekatan kita sama Tuhan seringkali dibangun oleh pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam hidup, keterperukan kasar sendiri. Tapi kalau semua orang sama, kita tidak akan bisa belajar satu sama lain. Tidak bisa melihat kekayaannya Tuhan. Kenapa dari ribuan pemimpin hebat di dunia, yang kelasnya kayak Biden, atau itu orang-orang yang datang dari 2000 sekian yang selidiki, sebagian besar itu adalah orang-orang yang datang dari keluarga broken. Menarik ya. Tuhan biarkan itu. Orang-orang yang hidupnya sering terlempar sana, terlempar. Kok bisa berhasil gitu. Justru mereka kan kalau bukan Tuhan izinkan kesusahan, saya tidak begitu. Kalau saya dapat modal terlalu banyak, saya nggak siap. Ya. Nah, ini sekali lagi ya. Salah satu hal yang indah adalah kalau kita bisa katakan syukur dan terima kasih Tuhan untuk modal yang kau berikan. Terima kasih modal untuk ku kenali. Dan Tuhan, terima kasih untuk modal tidak kumiliki. Dan modal yang masih kuminta dan belum ku dapatkan. Kau berterima kasih untuk semua. Dan kalau ada modal semua kita dapat yang kita mau, apalagi sama semuanya, hidup akan membosankan dan kita nggak belajar apa-apa, saudara. Saya rasa demikian gitu ya. Ya sama juga kan seperti seorang teman saya nih, istri saya kok beda banget sama gue pengennya makan A, dia makannya B. Saya suka melukis ini, dia juga suka melukis, sukanya ini. Saya suka musik jazz, dia suka musik klasik. Saya inginkan kalau dia semua sama, dan kalau kamu mau istri yang semua sama sama kamu, kawin sama kembaran kamu. Atau sama adik kamu, barangkali lebih cocok. Bosan kata dia. Nah itulah hidupnya. Ada satu lagi yang paling indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Modal indah. Yaitu menghadapi kejutan. Kita bisa itu. Terima kasih, Bung Tony. Oh, rasanya ini begitu singkat ya, Pak. Kalau sudah bersama dengan Pendeta Robi, ini sudah menunjukkan jam sekian, artinya hampir mengakhiri acara, Pak. Tetapi izinkan ada satu pertanyaan terakhir ya, Pak, dari rekan-rekan semua dan mewakili. Ketika berbicara bahwa penuhi bumi dan berkuasa, artinya kan kita diberikan kuasa. Tetapi yang terjadi justru kadang-kadang kita yang dikuasai oleh pergumulan, oleh masalah, oleh tantangan yang ada. Dan ketika hal ini diberikan juga kan bahwa ada Tuhan yang menyertai. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merasakan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di tengah badai kehidupan, Pak, pergumulan yang berat ini.
Sekali lagi, coba hitung berkat apa yang sudah dia berikan. Bandingkan dengan orang yang tidak punya berkat seperti kita, tapi punya badai yang lebih berat. Lalu berikut lagi yang paling penting. Ini bukan dalam hidup iman, tidak cukup kita dengan Tuhan saja. Kita butuh sahabat berjalan bersama kita. Ya, karena saya pernah di gunung, saya tahu kalau hidup sendiri, tidur di tenda sendirian dengan sleeping bag sendirian, walaupun cuma di Lembang, itu beda walaupun di tempat yang lebih dingin, tapi berdua atau bertiga satu tenda. Sama dalam perjalanan itu. Menjalani semua sendiri, kadang-kadang jadi orang percaya gitu ya, aku dengan Tuhan, kita nggak dengar suara orang sekitar kita, dan padahal melalui mereka kadang-kadang Tuhan berikan hiburan, kekuatan, dan pembekalan kita tidak lihat. Jadi dalam menghadapi badai, nomor satu adalah carilah saudara seiman yang punya pengalaman serupa, yang sudah mengalami itu, dan dia bisa mengalami sedikit kemenangan. Respon dia kok beda. Rendah hati mengatakan, kayaknya aku perlu belajar dari kalian. Ya, itu saya masih ingat ketika kematian putri saya begitu down ya, karena saya menyalahkan diri saya juga tentang apa yang istri saya alami, dan kebodohan-kebodohan saya, dosa saya. Wah, itu cenderungan tinggi. Lalu ada seorang misioneri tua, dan dia bekas kalau nggak salah wakil rektor. Itu si orang luar biasa deh, saya lupa namanya, tapi wajahnya saya masih ingat. Dan dia datang, dia pegang tangan saya berkata, aku nggak bisa bayangkan apa yang ada di hati, pasti kalut. Tapi aku juga pernah mengalami seperti aku kematian anak. Dan lebih parah lagi, kematian itu ketika aku di mission field, aku dengan istri, dengan anak itu naik mobil, ditabrak orang mabok. Anakku yang meninggal. Bayangin, aku serahkan diri sebagai misioneri dari Amerika ke kampung di Afrika. Itu aja udah susah. Bawa istri yang cantik. Dia juga bergumul, tapi bawa punya anak kecil. Lalu Tuhan ambil. Lalu dia bilang, dan Rob, satu hal, saya goncang. Saya bingung, saya nggak ngerti. Dan tugas kita bukan selalu harus mengerti. Tugas kita mematuhi dan meyakini. Semua akan menjadi kebaikan. Yang saya yakin sekarang, anak saya sudah ada di tangan Tuhan lebih baik dari saya. Dia nggak usah menderita lagi. Juga anakmu. Saya diam. Saya hanya berkata, terima kasih untuk kehadiran Bapak. Itu sangat membekas buat saya. Itulah saudara, jangan melakukan perjalanan sendiri kalau Tuhan menyediakan kita berdua-berdua. Itu kan polanya Tuhan Yesus, muridnya suruh berangkat berdua-berdua. Jadi kalau Anda sampai, aduh kok badai berat, aku bingung, carilah sendiri. Ya, ini ada situasi yang paling menarik, seorang datang pada saya karena pinjaman online kena bayar mahal, satu lagi, saya jadi berpikir nih lain kali, Bung Tony kita harus bicara tuh tentang bahaya-bahaya jebakan-jebakan dunia yang kita tidak sadar dalam memutuskan hal-hal yang kelihatannya indah tapi buntutnya entah karena disiplin kita atau salah hitung atau memang ketemu situasi yang ya seperti Adam dan Hawa ketemu tawaran-tawaran menggiurkan. Barangkali ini kalau satu sama lain bisa saling menguatkan dan belajar mencegah yang lain jatuh ke tempat yang sama. Jangan sendiri saudaraku. Jadi kalau ada tengah badai, mencoba menikmati kehadiran Tuhan, memang kita diam, tapi mungkin tak butuh. Tuhan berikan saya seorang sahabat, teman yang bisa menghibur saya. Begitu Bung Tony? Wow, terima kasih banyak Pendeta Robi. Senang sekali mendengarkan apa yang menjadi penjelasan dari Pendeta Robi. Mewakili rekan-rekan Pak, ada yang menyampaikan terima kasih Pak, sangat diberkati dengan apa yang disampaikan. Mungkin ada saatnya juga nanti Pendeta Robi bisa menyampaikan satu topik, yaitu beban bisa jadi berkat, atau istilahnya berat jadi berkat ya Pak. Karena kadang-kadang kita seringkali mendengarkan istilah-istilah yang menguatkan, tetapi kita nggak bisa memahami atau menjalani dengan baik. Bahkan mungkin ada tips-tips juga dari Pendeta Robi supaya itu bisa dijalani dengan baik, Pak. Oh, terima kasih. Dan baik, seperti biasa kita akan berada di penghujung acara, mendoakan bagi rekan-rekan. Ada satu pokok doa dari Luciana, Pak, atau biasa dipanggil Lucy di sini. Tolong doakan untuk lutut saya yang masih terasa sakit karena pengapuran, juga radang sendi, dan yang telah disuntik yang kedua kali, Pak, dan rasanya masih sakit, berdenyut gitu, Pak. Dan doakan juga buat rekan-rekan yang lain. Kami persilakan kepada hambanya Pendeta Robi Chandra untuk menolong dalam doa, Pak. Kita berdoa, saudara. Bapak, saat ini kami datang mau dengan syukur lebih dahulu untuk begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan.
Dan kadang-kadang kami sudah tidak lagi sadari bahwa itu berkat karena kami sudah terlalu terbiasa. Kami berterima kasih untuk orang-orang yang dekat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang tersedia dan boleh kami nikmati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dan Tuhan mendidik kami melalui apa yang kami alami. Saat ini kami mau berdoa untuk banyak hal Tuhan. Biarlah kami kenal modal-modal dan potensi yang Tuhan berikan sekitar kami. Tolong kami akan menyadari dalam keadaan yang tidak mungkin pun ada kuasa Tuhan yang bisa membuat sesuatu terjadi kalau Tuhan anggap itu baik dan kami boleh minta itu. Saat ini kami mau berdoa untuk rekan-rekan yang punya pergumulan dengan sakit penyakit. Kami ingat Lucy dulu yang kakinya sakit, lututnya sudah diobati tapi mengalami problem dengan darah dan lain-lain. Tuhan tolonglah dan berikan pada dia orang-orang yang bisa memberikan juga teladan untuk mengalami diet atau cara menghadapi sakit seperti itu yang banyak orang sedang alami. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan karena di dalam bisnis apa yang dihasilkan tidak seimbang dengan kewajiban-kewajiban pembayaran dan lain-lain. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpecah atau retak atau harus mengambil keputusan yang sulit ketika satu pihak sudah mau meninggalkan sama sekali. Tuhan yang menyatukan, kami tahu Tuhan tidak tinggal diam dan itu kami mohon turun tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang memikul sendiri, tidak ada tempat bicara, tidak ada teman yang mengerti, dan harus menjaga agar apa yang dialami tidak diketahui banyak orang demi keluarga besar dan lain. Tuhan tolong mereka. Banyak yang kami minta Bapak, tapi terutama pada saat seperti ini, moga Tuhan tolong kami di tengah ketidakpastian yang ada. Jamah kami supaya ada hati yang damai dan tenang dan selalu kami kembali pada untuk semua sumber yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, di tengah pilihan-pilihan yang sulit, di tengah badai yang begitu besar, kami mau belajar berterima kasih kalau kami boleh tidur tiap hari dengan nyenyak, makanan yang cukup kami dapatkan, dan anak-anak kami tumbuh. Hari esok, kami tahu juga di tangan Tuhan, dan Tuhan tidak akan biarkan kami sendiri. Dan terutama berikan pada kami tangan yang meraih kami, dan kami mau meraih orang lain juga. Kami mohon ini karena Engkau yang punya jawaban terhadap sakit. Dan kami juga mau ingat Ibu mertua Pak Tony yang belum jelas sakitnya apa. Tuhan tolonglah agar ada cara pengobatan dan diagnosis yang jelas. Dan biarlah melalui pengalaman ini, hamba-Mu itu juga melihat kuasa Tuhan yang begitu baik. Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, mengagumi Engkau setiap hari dan terpesona oleh kebaikan-Mu. Dan tolonglah negara kami, semua bangsa kami, dan dunia belajar dari apa yang sedang dialami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih buat apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Roby Chandra, dan juga setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan, dan terlebih khusus buat pokok doanya untuk kita semua, dan di mana Pendeta Roby juga sudah mendoakan. Mohon maaf sebelumnya jika ada pertanyaan maupun juga pokok doa yang belum sempat disampaikan, namun kita akan terus mendukung, dan rekan-rekan juga bisa menyaksikan secara langsung tayangan ini yang akan di-upload di YouTube dari Bara Digital Ministry, di mana rekan-rekan mungkin dari awal ada yang belum sempat menyaksikan, rekan-rekan juga bisa melihat secara langsung di YouTube dari Bara Digital Ministry. Esok hari kita akan kembali live di jam yang sama, jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Paulus Surya, dan saya mengajak setiap rekan-rekan untuk bisa menyaksikan esok hari. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.